Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat bagi kita dan bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Dia juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan memberikan hidup. Pilih yang baik, engkau akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan saya tidak ingin itu terjadi bagi orang-orang yang salah dalam memilih. Puji nama Tuhan. Saya berharap di pagi minggu ini kita sebelum datang beribadah, kita sempatkan mendengarkan firman Allah. Kita buka hati kita dan biarkan kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kita, sehingga dengan sukacita kita mau beribadah kepada Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati, dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mau menjawab setiap doa kami, yang mengerti setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan di Mazmur 66 ayat yang ke-13 dan sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu, kambing-kambing jantan. Selah. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Tuhan. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Haleluya. Ini saya yakin dan percaya mungkin juga kita pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur. Satu contoh yang pertama, tema kita adalah make bargain with God, membuat tawaran dengan Allah. Jadi satu contoh yang pertama saya mau katakan begini. Jika engkau menolong aku Tuhan, atau jika engkau menyembuhkan aku Tuhan, jika engkau menyelesaikan permasalahanku Tuhan, I will obey you for the rest of my life. Ya. Jadi aku akan taat kepadamu sepanjang sisa hidupku. Wow, mantap. Nah, ada banyak kali kita mendengar doa-doa yang seperti ini yang dinyatakan dengan tawaran kepada Allah. Kalau engkau berbuat seperti ini, aku akan berbuat seperti ini. Kalau Tuhan melakukan seperti ini, aku akan seperti ini. Apakah manusia yang dijawab oleh Tuhan bisa melakukannya? Ada ya, ada yang tidak. Tetapi nanti, bagian yang kedua, kalau kita baca sejenak di dalam Alkitab, dalam Mazmur 119 ayat 17, do good to me, O Lord, do good to your servant, O Lord, I will live. Lakukanlah yang baik kepadaku Tuhan, aku akan hidup. And I will obey your word. Dan aku akan taat terhadap firman-Mu. Wow. Lakukan yang baik. Saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa melakukan yang baik. Akan senantiasa mengerjakan hal yang baik. Tapi pemazmur ini punya keunikan tersendiri. Dia katakan, lakukan yang baik Tuhan. Aku akan hidup. Dan aku akan taat terhadap firman-Mu. Sebuah ikrar janji. Hanya dua hal, kalau kita bagian ketiga ini adalah jawaban atau tindakan orang-orang yang bernasar tadi atau yang berjanji tadi. Yang pertama adalah menggenapinya. Yang pertama adalah menolaknya. Saya mengenal seseorang yang cukup kaya raya, lalu kemudian hidup nggak benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dia orang kaya, termasuk orang kaya di Surabaya pada waktu saya melayani di Surabaya. Lalu dia sakit kanker dan kemudian semua dokter sudah nggak bisa mengobatinya.
Tetapi yang mau saya bilang adalah, dia datang kepada seorang hamba Tuhan dan Tuhan menolong, menyembuhkan dia. Sembuh total sama sekali. Hamba Tuhan hanya berkata, jangan kau berbuat dosa lagi. Sama seperti Yesus berkata kepada wanita yang berzina itu, jangan engkau berbuat dosa lagi, berhenti berbuat dosa. Tapi beberapa bulan dia orang yang setia kepada Tuhan, tetapi godaan senantiasa datang dengan harta yang banyak, dengan kehidupan yang belum kuat dan penyerahan yang belum kuat kepada Tuhan, dan pada akhirnya dia jatuh. Dan lebih parahnya lagi, Tuhan menghukum dia lebih. Dia minta pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan, supaya berdoa, berpuasa. Dia minta juga kepada dukun-dukun, kepada paranormal. Siapa saja yang menemukan dia akan diberikan uang 1 M. Padahal yang tadi dia nggak datang kepada Tuhan itu nggak perlu bayar. Seharusnya dia bertobat, nangis di hadapan Allah. Dia selesaikan di hadapan Allah. Tapi itulah sebabnya saya mau katakan, ketika engkau mempermainkan kasih karunia Allah, Tuhan juga bisa melakukan hal yang seperti yang engkau lakukan. Yang kedua, kalau kita baca dari pembacaan tadi, pemazmur dengan jelas dia menggenapi apa yang dikatakannya. Karena Tuhan sudah menolong dia, dan dia melakukan apa yang baik bagi dirinya. Dan dia apa yang dijanjikannya kepada Tuhan untuk memberikan berkat-berkat dan membayar nasarnya, dia lakukan. Jadi saya berharap ketika kita punya janji, bayarlah, supaya Tuhan melakukan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah lakukan yang terbaik bagimu, berikan yang terbaik. Seperti pemazmur, kalau kita baca tadi bagaimana jelas dikatakan, dia memuji Tuhan dan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, jadi yang pertama, ya, dia punya janji, lalu Tuhan lakukan, Tuhan menjawab, ya. Tuhan memberi yang terbaik dan dia bayar nasarnya. Dan dibalas dengan ucapan terima kasih di ayat yang ke-20. Jadi biarlah kita sebagai orang-orang percaya, jangan seperti si Hizkia. Nanti bisa baca di dalam 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Bagaimana Tuhan sudah menjawab, sampai-sampai doanya bisa menganulir keputusan Tuhan, bahwa dia sudah Tuhan putuskan untuk mati, sampai menyampaikan pesan-pesannya kepada anak-anak cucunya. Tapi kemudian dia dapat melunakkan hati Allah. Dia nangis di hadapan Allah supaya Tuhan batalkan, dan Tuhan batalkan. Tetapi yang terjadi adalah selanjutnya adalah Hizkia tidak tahu berterima kasih, dan itu membuat Allah murka. Bukan hanya bagi Hizkia, nanti Anda bisa baca itu. Jadi kalau engkau sudah ditolong oleh Tuhan, lalu engkau ingkari janjimu, engkau akan dicambuk, engkau akan dihajar. Itu sebabnya orang yang tidak menepati nasar, apakah aku perlu merusakkan pekerjaan? Nanti baca itu Pengkhotbah 5 ayat 3. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalaupun kita membuat bergening dengan Tuhan, mari kita ketika Tuhan menggenapi, bayar dengan sukacita, bayar dengan kesungguhan. Jangan pernah mempermainkan Allah kalau engkau mau melihat terus kuasa Allah dalam hidupmu. Mari kita duduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin tetap hidup di dalam Engkau, dalam ketaatan kepadamu. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda, apapun sakit penyakitmu, ingat bahwa Tuhan mampu menolong engkau, menyembuhkan engkau.
Tidak peduli sakit apapun yang kau derita, kalau engkau sedang mengalami sakit itu. Saya mau katakan kepada Anda, taruh di tempat yang sakit, sebelah tangan kiri dan sebelah kanan, mengarah kepada Tuhan. Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau yang memerintahkan bagi kami orang-orang percaya untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan seberapa orang mereka yang percaya malam ini, yang kami ajak sedang berdoa bersatu ke hati kami, Bapa di surga, memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka sedang derita, dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah-rumah, atau di camp-camp, akan perintahkan segala sakit penyakit itu keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, dan Tuhan melakukan hal yang besar dalam hidup mereka, dan melenyapkan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan hidup, mari serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dia akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, pegang tangan mereka, kuatkan mereka. Dan engkau yang berkata, aku melalui Paulus, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Lakukanlah Tuhan, cukupkanlah apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi tangisan mereka, jeritan hati mereka. Mungkin sudah mereka pusing, Tuhan Bapa di surga, stres dan lain sebagainya. Bapa, hamba-Mu bermohon, belas kasihan Tuhan datang kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu dan selamat kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Setia dan taatlah kepada Tuhan. Mantap, mantap, mantap.